kisah seorang pengemban dakwah namanya Mahmud Jabir. Mahmud Jabir atau kunyahnya Abu Jabir. Beliau ini ditangkap oleh rezim di Timur Tengah sana ketika menyebarkan nasroh atau selebaran yang mengkritik tentang apa yang terjadi di Irak sana. Kemudian beliau ditangkap oleh penyidik itu, ya, diskusinya cukup panjang. Ini bagian yang ingin saya sampaikan, yang kesimpulannya penyidik itu mau membiarkan dia bebas dengan syarat mau membuat surat pernyataan berlepas diri dari dakwah yang sedang dijalankan oleh beliau. Maka beliau kemudian mengatakan, sudah, mana pulpen dan mana kertasnya, aku buat surat pernyataan. Nah, ini diantara yang ditulis beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Anal mad'u Mahmud Jabir wal mulaqab bi Abi Jabir. Aku yang terdakwa, yang didakwa itu, yakni Mahmud Jabir yang lakopnya atau panggilannya adalah Abu Jabir. Beliau kemudian diantara yang dinyatakan pernyataan beliau, a'malu listi'na fil hayatil islamiyah. Aku menyatakan bahwasanya aku beraktivitas untuk memulai kembali kehidupan Islam. Biiqamati daulatil khilafatir rasyidah ala minhajin nubuwah. Dengan tegaknya daulah khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah. Jadi disuruh buat pernyataan berlepas diri, malah dia menyatakan, meneguhkan memang aktivitasku begini. A'linu istingkari wa bara'ati min ta'dili syar'illah. Aku nyatakan bahwasanya aku mengingkari, aku nyatakan pengingkaranku dan aku berlepas diri dari pengabaian syariat Allah. Wal hukmi bi ghairi ma anzalallah, dan berhukum dengan selain apa yang telah Allah turunkan. Wa a'linu istingkari wa bara'ati min kulli ma yughdibullaha ta'ala. Dan aku menyatakan pengingkaranku dan pelepas dirianku, ya, bara'ahku, dari setiap apa yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Ya, kalbunuk ar-ribawiyah, seperti bank-bank ribawi dan seterusnya. Wa alinu istingkari wa bara'ati minal jusuril maftuhati ma'a yahud. Dan aku menyatakan diri, mengiklankan tentang pengingkaranku dan pelepas dirianku. Aku berlepas diri dari jembatan-jembatan yang terbuka, yakni hubungan-hubungan dengan Yahudi. Ini belum ada FIFA ini. Belum ada kisruh begini, tapi ketika penguasa Arab itu bergandengan mesra dengan Yahudi yang justru menikam saudara-saudara muslimin Palestina. Jadi beliau menyatakan, aku berlepas diri, mengingkari itu. Wa alinu istingkari wa bara'ati mimman yuharibuna hamlatad da'wati. Aku menyatakan pengingkaranku dan pelepas dirianku dari setiap orang yang dia memerangi pengemban dakwah. Wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Mengingkari orang-orang yang menghalang-halangi orang dari jalan Allah dan mencari jalan yang bengkok. Kemudian wa'alinu wala'i lillahi rabbil alamin. Aku menyatakan loyalitasku untuk Allah pencipta alam, wali rasulihi wali kitabihi wali jama'atil mu'minin. Juga loyalitasku kepada Allah, ya, utusannya, kitabnya, dan kaum muslimin. Setelah ini beliau disiksa. Padahal beliau ini, Mahmud Jabir ini, diceritakan oleh musannif, saat ditangkap itu beliau usia sekitar 55 tahun. Dengan menderita beberapa penyakit, tekanan darah tinggi ya, emah ya juga, asam urat ya juga, sakit tenggorokan ya juga beliau ini. Tapi beliau begitu, kemudian disiksa setelah ini, ya, tapi tidak keluar kata-kata yang diinginkan oleh para rezim waktu itu. Ini kan sikap kesabaran. Karena apa dia bisa begini? Karena takut kepada Allah Ta'ala, mengharapkan ridhonya, bukan karena apa-apa. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, nah takut yang produktif itu yang seperti itu. Yang pertama, takut yang membuat dia tidak takut kepada selain Allah. Takutnya hanya kepada Allah, ya, dan kepada apa yang Allah menyuruh untuk menakutinya. Kepada selain Allah yang menentang Allah dia tidak takut. Ini takut yang benar begitu. Bukan kemudian takut kepada
makhluk ya, yang kemudian dengan itu dia berani menentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takut yang produktif ini, takut yang dibarengi dengan amal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dibarengi pula dengan rasa harap, rasa yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu penyayang. Kejahatan Allah tulis satu, tetapi kebaikan Allah lipat gandakan. Maka takut yang seperti itu yang kita harapkan ada di dalam benak kita semuanya.